Ke-219. Aku terkejut saat mendengar suara pintu kamar mandi terbuka, dan segera menoleh ke arah sumber suara tersebut. Larissa berjalan keluar dari kamar mandi dengan anggun, mengenakan kimono handuk yang menutupi tubuhnya yang basah. Rambutnya masih basah kuyup, dan aroma sabun yang segar tercium dari tubuhnya. Dia baru saja selesai membersihkan dirinya dari keringat yang menempel di tubuhnya setelah seharian beraktivitas di pesta resepsi pernikahan kami. Larissa tersenyum manis padaku, seolah mengucapkan terima kasih karena telah menunggu. Dia mengambil mukena yang sudah disiapkan di lemari, lalu menyibakkan sajadah untuk melaksanakan syalat Isya. Aku sudah syalat lebih dulu setelah mandi tadi, maka dari itu aku akan menunggunya. Aku duduk di tepi tempat tidur, memperhatikan Larissa dengan penuh cinta dan kesabaran. Aku tahu bahwa sebentar lagi dia akan selesai melaksanakan ibadahnya. Dan saat itulah aku akan memberikan kejutan yang sudah kupersiapkan untuknya. Setelah Larissa menyelesaikan syalatnya, dia berdiri dan menatapku dengan tanda tanya di wajahnya. Aku tersenyum misterius, lalu ku bopong tubuhnya itu. "Hei, apa-apaan sih?" tanyanya. "Ini kan malam pertama kita, jadi harus romantis dong." "Malam pertama apanya? Ini udah malam keberapa ribu loh." "Hehehe, beda cerita dong. Sekarang kan malam pengantin setelah kita resepsi tadi. Anggap aja ini malam pertama kita juga. Masa gitu aja gak mau sih?" "Iya deh, terserah sayangku aja. Sebagai seorang istri, aku cuma bisa nurut apa kata suami. Asal suamiku bahagia." Larissa mengalah, tapi wajahnya juga ceria. Aku puas dengan jawabannya. Aku membawa Larissa keluar dari kamar kami, menuju kamar miliknya yang dulu adalah tempat tidur Larissa saat awal pertama kami menikah. Larissa diam selama dalam gendonganku. Aku juga tak henti menciumi pipinya. Begitu sampai di depan pintu kamar itu, Larissa menatapku dengan tatapan heran. "Kenapa kita kesini?" tanyanya. "Karena memang kamar ini tujuan kita," jawabku. "Bukannya ini malam pengantin. Kenapa malah datang ke kamar lamaku? Udah lama juga gak ditempati. Mungkin gak akan nyaman kalau kita tidur di sini. Pokoknya, kamu diam aja, jangan banyak protes. Aku yakin, kalau kita udah di dalam, kamu akan gembira." Larissa mengernyitkan dahinya. Aku tak peduli dengan kebingungan yang tengah dia rasakan. Aku membuka pintu kamar yang dulu menjadi kamarnya. Ekspresi wajahnya berubah. Matanya membelalak kagum dan mulutnya terbuka lebar. Dia tampak tak percaya dengan pemandangan di depannya. Dia turun dari gendonganku, berjalan ke arah tempat tidur yang indah, lalu berputar perlahan menatap seisi kamar. "Ini beneran kamarku?" "Iya, ini kamar kamu yang dulu. Yang malam ini akan jadi kamar pengantin kita." Kamar yang sudah lama tidak digunakan itu kini berubah menjadi kamar pengantin yang mewah dan indah. Ranjang besar dengan kelambu putih yang anggun, hiasan bunga-bunga segar di sudut-sudut kamar, dan lilin-lilin aromatik yang menyala, menciptakan suasana yang romantis. Sementara itu, di dinding kamar tergantung foto-foto kenangan indah kami berdua, juga nama kami yang besar itu tak ketinggalan memperindah kamar ini. Larissa menatapku dengan mata berkaca-kaca. Ia tampak terharu dengan kejutan yang telah aku siapkan. "Kamu benar-benar merubah kamar ini menjadi kamar pengantin kita. Aku gak menyangka kamu akan melakukan ini untukku," ucapnya sambil tersenyum. Aku meraih tangannya, menatap matanya yang penuh kebahagiaan, lalu menjawab. "Aku ingin malam ini menjadi malam yang spesial dan tak terlupakan untuk kita berdua. Sayang, kamar ini adalah tempat yang akan menjadi saksi cinta kita tetap utuh sebagai pasangan suami istri. Jadi biarlah kita mulai dengan suasana yang indah seperti ini." Larissa tersenyum semakin lebar. Ia mengecup pipiku dengan penuh kasih sayang. "Terima kasih, suamiku," bisiknya lirih. Aku tersenyum padanya. Kuraih wajahnya yang mungil itu dan kutempelkan bibirku dengan bibirnya. Larissa berjinjit, meraih tengkuku agar bisa berciuman denganku lebih dalam. Aku dan Larissa saling membalas cumbuan dengan penuh gairah, hingga aku harus mengangkat sedikit bokongnya agar dia tak kesulitan mengimbangiku.
Puas mencumbui Larissa. Aku melepaskan tautan kami. Sekarang kita tidur ya. Ucapku. Tidur? Tidur seperti apa? Tidur. Merem dong, masa ia tidur matanya terbuka? Bukan. Maksudku tidur yang seperti apa? Apakah tidur yang berupa aktivitas suami istri atau tidur biasa? Tidur biasa. Lagi-lagi kening Larissa mengkerut. Kenapa? Apanya? Bukannya ini malam pengantin kita? Harusnya kita melakukan ritual pengantin seperti yang lain. Kenapa cuma tidur biasa? Aku gak berani melakukannya terlalu sering. Aku takut kamu keguguran lagi. Makanya, aku akan mengurangi aktivitas suami istri kita selama kamu hamil. Apa kamu udah gak ada hasrat sama aku? Larissa terlihat kecewa. Bukan. Mana ada yang seperti itu dariku. Kamu tahu, selama ini aku selalu berhasrat setiap lihat kamu. Gak ada kata bosan sama sekali. Tapi, aku mencegah hal buruk terjadi lagi. Aku gak mau hal yang sama keguguran menimpa kita. Tapi, kata dokter, kalau usia kandungan udah 5 bulan itu gak masalah. Malah bagus. Iya, cuma aku agak takut aja. Larissa cemberut. Senyum di wajahnya hilang seketika. Ya udah, aku mau tidur duluan. Ucapnya datar. Larissa kemudian naik ke tempat tidur tanpa mengganti kimono handuknya terlebih dahulu. Ditampaknya sedang kesal padaku karena aku menolak melakukan hubungan suami istri dengannya. Tentu saja Larissa kesal. Aku mengatakan ini malam pengantin kami. Tapi aku malah menahan diri untuk menikmati malam pengantin kami. Selain sebuah resepsi, dia juga pasti ingin merasakan indahnya malam pengantin. Aku menyusulnya naik ke tempat tidur. Larissa membelakangi aku. Kelihatan sekali kalau dia merajuk. Aku mendekat padanya, merapatkan tubuh kami dari belakang. Larissa menepis tanganku pelan, seakan tak ingin disentuh. Tapi karena aku tak ingin dia terus merajuk, akhirnya aku melakukan sebuah cara untuk bisa membuatnya seakan melayang. Tanganku perlahan-lahan masuk ke dalam rok kimononya, lalu mengusap halus paha Larissa yang lembut, sembari bibirku menciumi lehernya. Emi Maha? Lenguhnya pelan. Ah! Tanganku bergerak nakal di bawah sana, membelai permukaan lembut kulitnya dan juga membelai bagian sensitifnya. Larissa tak bisa menahan suaranya. Dia terus-menerus mendesah. Kamu yakin? Aku boleh melakukannya? Tanyaku di telinganya. Himah. Jawabnya, dengan suara yang diiringi dengan lenguhan. Baiklah, mari kita lakukan saja jika itu keinginannya. Toh, aku tak akan menolak kalau memang dia ingin. Karena ini adalah aktivitas paling menyenangkan selama kami berumah tangga. Aku membalikan Larissa hingga terlentang, melepaskan kimononya dan menjelajahi setiap inci tubuhnya. Larissa seakan melayang, dia sangat bergairah. Melihat perutnya yang membesar, aku mengecup permukaannya dan seperti biasa aku akan meminta izin pada calon anakku untuk menengoknya di dalam sana. Larissa membantu melepaskan pakaianku, adalah malam ini dan rasanya sangat indah.